Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pagi ini kita bisa bersama-sama di majelis ilmu al-islah. Mudah-mudahan bersama kita di tempat ini Allah mudahkan jalan menuju surganya. Amin. Karena Rasulullah pernah berjanji begini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu din agama, maka Allah mudahkan jalan menuju surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Tadi kenalan dari majelis Ta'lim Al-Islah. Tapi agak unik juga ya Bun. Berapa tahun Bun? 4 tahun. Apa yang Ibu sudah dapat 4 tahun? Yang dapat yang dari Syiah. Awal-awalnya mereka mengajarkan akal yang umum. Lama-lama tidak umum. Ya sudah. Kini Bun, orang baik itu bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Karena semua kita pasti pernah bersalah. Nggak ada manusia yang nggak bersalah. Ya, jelas ya? Nabi Adam pernah salah nggak? Pernah. Nabi lu. Ya? Itu dijelasin dalam Quran pada surat Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan ketika kami berfirman kepada Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Makanlah oleh kalian berdua apa yang ada di dalam surga ini dengan nikmat sesuka kalian berdua. Dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini, nanti kalian termasuk pendosa. Nabi Adam tergelincir apa enggak? Tergelincir. Nabi. Siapa yang gelincirin? Ya, fa'azallahuma syaitan. Lalu setan menggelincirkan keduanya. Tahu nggak caranya setan gimana, Bu? Gini, Bun. Setan itu jago, Bun. Jadi membuat sesuatu yang buruk itu terasa kelihatan indah. Namanya apa? Tazyin. Jadi pokoknya sesuatu buruk kemudian di-packaging dengan indah sehingga orang tertarik. Itu kelakuannya syaitan. Kadang-kadang kata-katanya indah betul ya Bun ya. Coba lihat sampai Allah tuh menjelaskan kata-kata iblis atau kata-kata syaitan itu untuk menggelincirkan Nabi Adam. Dan kata-katanya difirmankan oleh Allah. Buka surat 20 ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam
hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Betul tak? Maka kemudian setan memberikan bisikan jahat kepada siapa? Pada Nabi Adam. Tahu nggak kata-kata atau bisikannya setan ini? Lihat. Qala ya Adam, hai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Adam, mau nggak kamu kutunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang kekal. Kau makan ini kau hidup abadi loh. Kau makan ini kau punya kerajaan yang kekal. Jadi memang dahsyat Ibu. Menggelincirkan orang itu dengan hal yang indah kadang-kadang. Coba lihat surat 15 ayat 39. Surat berapa, Bun? 15 Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Betul tak? Ya Allah, oleh karena Engkau telah menetapkan aku ini sesat, maka akan aku jadikan bagi pandangan manusia setiap perbuatan jelek itu terasa indah. Ya, dan akan kami sesatkan mereka semuanya. Jadi setan itu ada namanya tazyin. Tazyin. Tazyin itu memoles sesuatu yang buruk kelihatan indah banget. Padahal sesat, tapi bahasanya itu indah. Ya betul atau enggak? Ini bukan kata saya. Kata siapa? Kata Al-Quran. Allah yang bilang. Ya, jadi intinya bahwa orang baik ya bukan orang yang gak pernah salah. Orang baik itu orang yang sadar kalau dia pernah berbuat salah. Makanya Nabi Adam sadar gak? Sadar atau tidak? Gimana kesadarannya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kata Nabi Adam, kami ini telah zalim terhadap diri kami sendiri. Kami telah berbuat dosa. Seandainya Engkau tidak memaafkan kami, maka kami akan termasuk orang yang rugi. Sama dengan Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan sadar dalam kegelapan ikan dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, sungguh kami termasuk orang yang pendosa, dhalim. Jadi ya orang salah wajar. Namanya juga tidak tahu ya Bun ya. Tapi alhamdulillah masih ditunjukkan oleh Allah ke jalan yang lurus. Baik. Salawat salam pada Rasulullah, keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Majelis taklimnya sudah kenalan, sekarang saya yang kenalan. Kan tidak semua pernah ikut kajian saya, nah? Ya walaupun saya juga banyak kajian daerah sini ya. Besok itu malah di Nurul Hidayah. Nurul Hidayah dekat nggak dari sini? Besok kalau tidak salah itu ada. Brawijaya. Ar-Rayyan. Nama saya Wahid Rahman. Nama yang tidak cukup tepat. Harusnya Abdul Wahid Rahman karena dua-duanya Asmaul Husna. Tapi ayah sudah kasih, ya. Alhamdulillah. Kenapa, Bun? Tidak apa-apa. Turun voltasenya dari tadi. Baru turun voltase, Bu. Coba Ibu pernah nggak bayangin Nabi, Bun? Orang haji wada. Haji wada itu berapa? 10.000 kan? Gimana caranya Nabi khutbah? Bisa didengar oleh semua orang. Panas loh, terik. Ini di rumah adem, bagus, enak. AC sebentar mati, aman-aman aja. Karena gini Bun, sebenarnya nikmat itu tidak pernah terletak dari apa yang kita terima,
Tapi nikmat itu terletak bagaimana cara kita menerimanya. Seenak dan sebanyak apapun yang kita terima, kalau kita nggak bersyukur, nggak pernah jadi nikmat. Sekecil dan sesedikit apapun yang kita terima, kalau kita bersyukur, pasti jadi nikmat. Jadi kalau kita bisa menerima apapun itu enak. Tapi kalau nggak bisa nerima, jadi nggak enak. Nah, jelas ya Bun ya? Ini air putih nih Bu. Saya lihat air putih atau oh bukan ternyata. Nah, ini air putih. Air putih ini kan biasa menurut orang. Tapi kalau kita minumnya bersyukur, ini jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Ada minuman yang enak betul. Kalau kita nggak bersyukur, nggak enak. Jadi nikmatnya ada di mana Bun? Syukur. Di hati kita. Nikmatnya itu ada di sini Bun. Kalau kita terima enak, kalau kita nggak terima nggak enak. Ya, jadi begitu. Ya sudah, nama saya Wahid Rahman, saya tinggalnya di Rawamangun Bun. Alhamdulillah, enggak jauh. Nabi dakwah dari mana? Mekah ke Taif. Sampai ke Taif diusir lagi. Dilemparin, dihina, dicaci. Nabi sedih Bu. Kenapa? Sedih bukan karena ditolak. Nabi itu sedih karena orang di Taif tidak menerima dakwah Islam. Saking sedihnya itu Nabi Bu. Jalannya itu Nabi nggak berani angkat wajahnya. Nabi nunduk aja Bu. Sampai daerah Qornut Ta'alib namanya. Tempat mikotnya orang Taif, Nabi baru angkat wajahnya. Dan berdiri malaikat Jibril di atas. Muhammad, Allah tahu apa yang mereka lakukan kepadamu. Dan Allah telah mengutus Malakul Jabal, malaikat penunggu gunung untuk menerima perintahmu. Malaikat itu pun berkata, malaikat penunggu gunung, Muhammad, aku diutus Allah untuk menerima apapun yang kau mau. Jika kau mau, saya akan timpakan 2 gunung besar yang ada di Mekah kepada penduduk Taif. Tapi Nabi apa katakan? Tidak. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan generasi-generasi yang mentauhidkan Allah dari Taif. Jadi aman ya Bun ya, nggak jauh dari Rawamangun ke sini dekat. 1 jam percis. 1 jam percis pagi-pagi. Sopir saya jago, tak lewat mana lah pokoknya. Ya, alhamdulillah. Saya tinggal di Rawamangun. Saya sebenarnya pekerja. Pekerja dakwah itu bagi saya kewajiban saja Ibu. Saya pekerja, saya ada beberapa usaha yang saya tekuni. Karena bagi saya dakwah ini kewajiban. Saya takut dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Kau sekolah dulu, kenapa tidak kau sebarkan agama itu? Itu saja. Saya punya anak 3, alhamdulillah. Yang pertama sudah bekerja, alhamdulillah. Yang kedua sudah skripsi. Yang ketiga alhamdulillah baru mau berangkat ke Jordan. Ya. Jadi ya anaknya 3, alhamdulillah. Kecil-kecil anaknya 3 Ustaz, iyalah. Baik, saya asalnya orang Madura Bun. Langsung Ibu traveling, kalau nggak tukang besi tua, tukang sate. Kalau nggak tukang besi tua, tukang sate. Ada orang Madura kah di sini? Original atau KW? Kalau Bapak sih asli. Karena ada juga itu Arroyang tuh, Bu Lucy. Bu Lucy itu Madura, tapi tidak bisa bahasa Madura. Itu KW 3. Kalau ayahnya saya bicara bahasa Madura sama ayah beliau. Jadi Pun. Bahkan di Madura itu ada 1 pulau di Madura, 1 pulau. Pulaunya itu kalau KTP-nya Madura, tapi 1 pun tidak ada yang bisa bahasa Madura. Karena itu orang-orang dari Bugis. Jadi bahasa mereka bahasa Baju. Tuh, tapi kalau ditanya dari mana? Dari Madura, tapi nggak bisa bahasa Madura. Pulau Sapeken namanya. Tuh
aspal, asli tapi palsu. Tapi itu kan nggak penting, Bu, karena dalam Islam itu yang penting adalah ketakwaan. Karena seorang mukmin itu semuanya saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah persaudaraan di antara mereka. Fa aslih, makanya nama kajiannya al-islah. Digaduk-gaduk. Cocok logi. Ya, itu cukup perkenalannya. Baik, Ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini materinya adalah sumber-sumber kesengsaraan hidup. Wah, ada sumber kesengsaraan hidup, Ustaz. Begini, Bun. Kata seorang ulama, maaf loh ini. tidak apa-apa. Ya Ustaz, voltasenya. Ya. Kalau Ibu Enggak kan ya? Ntar kita lebih diam lama nggak kedengaran? Lama nggak kayak gini, jadi lebih bisa. Ustaz, ya Allah. mungkin ini, Bun, lampunya dimatikan. Oh ya itu aja. Lampu yang dua ini dimatikan sana sama sini. Sebetulnya dayanya cukup Ustaz, tapi voltasenya itu dari PLN-nya suka. Tiba-tiba kan tadi bilang mati sendiri, dasar. Apa-apa. Qadarullah. Ada minggu lalu enggak Ustaz. Iya. Ya Allah, maaf loh jadi Kalau saya tidak maafkan gimana, Bun? Itulah, orang Indonesia tuh keren loh. Betul. Karena saya biasa ya tinggal ya dulu lah sekolah di luar. Ya orang Indonesia itu keren loh. Apa-apa itu penuh dengan minta maaf. Itu orang Indonesia. Banyak betul minta maaf. Padahal kalau dipikir ngapain juga uang ini sudah ditakdirkan Allah ya. Iya. Nah, gini. Ini sambil nunggu. Penyakitnya kita itu, Bun. Kita ini orang Islam. Ada dua penyakit ya bagi kita ini. Yang dua penyakit itu kalau nempel di kita, mesti kita kehilangan kebahagiaan. Saya ulangi ya. Ada dua penyakit yang menempel pada kita, dan karena dua penyakit itu kita kehilangan kebahagiaan. Penyakit apa itu? Yang pertama al-hazn, yang kedua al-ham. Ini kalau dua penyakit ini nempel di kita, menjangkit kita, maka kita pasti tidak akan bahagia. Apa dua penyakit tadi? Al-hazn dan al-ham. Tahu al-hazn, Bu? Ibu pernah baca buku La Tahzan, Don't Be Sad. Jangan kau bersedih. Nah, yang dimaksud al-hazn di situ adalah meratap dengan kejadian buruk pada masa lalunya. Maaf, mungkin ini ada hubungannya sama ini kali. Satu ini. Taman Puring waktu kemarin tuh, jadi pada dimatiin. Oh iya, Taman Puring. Kebakaran. Apa itu Taman Puri? Kebakaran. Tak pernah nonton TV, katro Ustaz. Iya, kemarin dimatiin mungkin PLN-nya masih. Iya. Ya, begitu deh. Maaf ya. Bunda itu kalau saya kumpulkan permintaan maaf Bunda ini sudah 2 keranjang. Soalnya saya. Jadi kan ini mengganggu. Ini saking lembutnya hati orang Indonesia itu. Orang Indonesia itu hatinya lembut, jadi banyak meminta maaf. Baik, saya ulangi. Udah ya? Sudah oke? Baik. Saya tidak bisa kenceng lagi kalau ngajar, Bu. Jadi kalau nggak konsen nggak kedengeran. Yang pertama tadi apa? Penyakit al-hazn. Al-hazn itu adalah penyakit di mana kita selalu meratap dengan kejadian buruk masa lampau dan masa sekarang. Kita tuh tidak boleh tuh meratap dengan kejadian buruk masa lampau. Contoh, kenapa ya kok dulu saya ngambil keputusan gitu?
Coba nggak gitu, mungkin nggak kejadian. Ya kan gitu ya. Kenapa kemarin kok Taman Puring kebakaran? Kalau nggak kebakaran nggak mati-mati. Misalnya begitu. Kan banyak orang tuh selalu meratap dengan kejadian buruk masa lampaunya. Coba saya tak sekolahin anak jurusan itu, jurusan no, mungkin nggak gitu. Coba saya nggak nikah dengan yang ini tapi dengan yang itu, mungkin nggak gini. Ada nggak suka begitu tuh ya? Padahal tahu nggak Bunda, kejadian itu adalah takdir Allah, cukup untuk jadi pelajaran kita di masa yang akan datang. Jadi nggak perlu diratapi. Katakanlah itu adalah takdir Allah untuk cukup jadi pelajaran di masa yang akan datang. Dan kita harus tahu, tidak ada takdir Allah yang tidak baik buat kita. Mungkin takdir Allah itu tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir Allah yang terbaik buat kita. Karena itu kita nggak boleh bilang, coba ya nggak gini ya, coba gitu ya, mungkin nggak gini nih, nggak boleh. Ada hadis mengatakan, idza asabaka syai'un fala taqul law anni kana fa'altu kadza wa kadza walakin qul qadarullah fa inna law taftahu amal syaitan. Jadi kata Rasul, jika engkau ditimpa sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, cobaan, jangan pernah kau bilang, coba enggak gini, coba gini, mungkin ini tidak terjadi. Tapi yang benar, katakanlah itu sudah takdir Allah. Karena Allah berkehendak atas keinginannya. Ya, sebab kata seandainya itu akan membuka peluang setan merusak iman dan pikiran kita. Ya. Jadi itu sumber kesengsaraan tuh. Selalu meratap dengan kejadian buruk masa lampaunya. Nggak perlu ada yang diratapi. Bahkan Bun, kalau kita percaya dengan takdirnya Allah, yang nggak enak menurut orang jadi sesuatu yang enak. Yang tidak indah menurut orang menjadi sesuatu yang sangat indah. Contoh, saya kasih contoh begini. Misalnya Bunda jalan sama suami, ya. Bunda, kenapa astagfirullah Bunda? Salah Bunda apa? Mestinya innalillah. Taib, enggak apa-apa. Saya teruskan tadi sampai mana Bun? Jalan-jalan sama suami. Kalau jalan-jalan sama suami ingat terus loh Bunda. Nih, Bunda jalan sama suami. Nih, sama suami. Satu mobil. Terus ada di persimpangan. Persimpangannya itu boleh dipilih yang mana saja. Bisa kiri, bisa kanan. Terus kata suami, lewat kiri aja. Terus kata Bunda, kanan. Kemarin saya lewat kiri macet. Akhirnya ikut pilihan suami. Qadarullah macetnya luar biasa. Saya tanya, apa yang Bunda bilang sama suami? Benar. Bun, cuma bilang tuh kan. Benar nggak cuma bilang tuh kan? Tuh ngomel loh. Terus ngomelnya panjang lebar ya Bu ya. Coba Bunda pikirin. Itu perjalanan tambah terasa jauh. Dan di mobil tambah ndak enak. Ya. Coba kalau Bunda bilang begini. Ketika ayah bilang maaf ya macet, ternyata sudahlah ya, ini Allah sudah takdirkan buat kita. Mungkin Allah akan memberikan waktu lebih lama kepada kita untuk berdua. Jadi orang tuh kalau percaya takdir Bu, yang nggak enak jadi enak. Jadi orang tuh cara pandangnya, kalau semuanya kembali ke agama, nyaman hidup ini. Cuman kan kita lebih dulu nafsu sama emosinya tuh. Itu yang bikin nggak enak. Jelas? Baik. Penyakit apa namanya? Penyakit apa namanya? Al-hazan.
Ya. Al-hazan. Hazan itu sedihan. Ya. Atau mungkin ini nih, banyak uatnya kali ya. Enggak. Saya minum minggu lalu nggak apa-apa. Ya. Kali aja dimatiin. Tapi itu untuk Gak apa-apa. Ustadz itu nggak pernah mau di syuting, nggak pernah mau di ini. Kalau perlu suara saya aja, Bu. Tuh yang orang biasa maksa saya untuk di live itu cuma satu. Itu orangnya tuh. Wah, ayo. Kenal orang Kelapa Gading tetangga. Iya. Saya itu nggak ada mau kajian saya itu di-shoot terus. Saya maunya yang ngaji ya duduk, ayo ikut ngaji. Iya, mau Madura di-shoot itu. Taib, Anda teruskan. Itu penyakit apa namanya tadi, Bu? Apa artinya al-hazan? Selalu meratap dengan kejadian buruk masa lalu dan sekarang. Yang kedua, Ibu, namanya penyakit apa tadi? Alham. Tahu, Bu, namanya alham? Alham itu artinya adalah selalu khawatir dengan masa yang akan datang. Betapa tidak bahagianya kan orang kan meratap dengan masa lalunya, khawatir dengan masa itu sebentar lagi mati berdiri dia. Iya, coba masa lalunya dia ratapi, masa depannya dia takutkan. Gini pun, kita ini punya Allah atau tidak? Maha segalanya atau tidak? Terus alasan apa yang membuat kita takut itu? Setan melulu, Bunda, disalahin. Tahu nggak, Bunda? Setan itu sekarang sedang menulis surat untuk resign. Gak percaya. Kata setannya, aku mau ganggu ibu itu, malah saya yang keganggu, kata setannya. Karena manusia sekarang lebih jahat dari setan. Maaf lahir batin, Bun. Kita ini gampang nyalain setan ya. Pokoknya paling enak lah cari kambing. Tayyib. Gini, Bun. Kenapa kita mesti takut dengan masa yang akan datang? Soal rizki misalnya, kita suka bilang, gimana nanti anak saya kalau saya nggak ada? Terus gimana saya? Misalnya gimana nanti kalau saya sendiri terus, kalau saya begini, kalau saya gini, nanti gimana? Itu aneh. Allah tuh sudah bilang begini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tak ada satu makhluk hidup di muka bumi ini kecuali rizkinya sudah dijamin oleh Allah. Wong tugas kita itu sederhana. Usaha maksimal, doa optimal. Selebihnya biarin Allah yang urus. Apa yang ditakuti? Kenapa itu sering terjadi? Karena imannya tipis. Makanya orang kalau imannya tipis, hidupnya tidak akan bahagia. Dia ngedumel malah. Coba dulu saya nggak di bank kerjanya, mungkin sampai sekarang kayak gini. Nih tak jelaskan, Bun. Orang tuh imannya tipis. Nanti Bunda beli deh buku Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Sumber-sumber atau nasihat-nasihat berharga untuk meraih hidup bahagia. Sudah ada terjemahnya, buku kecil, buku saku. Ya. Nah, sudah saya jelaskan. Gini, kenapa hidup itu kok jadi gak nyaman? Kenapa hidup itu jadi gak tenang? Kenapa hidup itu penuh dengan kesengsaraan? Kan Ibu sering lihat ya, ketemu orang senyum terus gitu ya. Betul gak, Bu? Apakah orang itu tidak pernah dicoba oleh Allah? Dicoba, karena gak ada manusia yang gak dicoba. Terus ada orang hidupnya tuh kayak sumuk terus. Ngerti sumo gak sih, Bun? Gemurungsung, kayak nggak ada bahagianya gitu. Coba, apakah orang tuh nggak pernah diberi nikmat oleh Allah? Diberi. Jadi sumbernya dari mana sih? Kok orang tuh selalu sedih terus? Kok nggak ada kebahagiaan? Ini saya tema ini senang.
Bukan berarti di sini orang-orang sedih kan? Gini Bun, orang itu selalu tidak bahagia hidupnya, penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Yang pertama karena imannya tipis. Kenapa Bun? Imannya tipis. Karena kalau imannya tebal, orang tuh mesti bahagia. Coba buka Quran surat 13 ayat 28. Surat 13 ayat 28. Nama suratnya Ar-Ra'd. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Coba, sudah ketemu Bun? Surat 13 ayat 28 lembar kiri bawah. Kata Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman, hatinya itu tenteram. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah ketenteraman itu bisa diraih. Coba renungkan pelan-pelan. Orang beriman hatinya tenang. Dengan apa ketenangannya diraih? Dengan mengingat Allah. Bun, dalam hidup ini kan cuma dua yang kita terima. Apa itu yang kita terima? Kalau enggak kenikmatan, ya cobaan. Saya ulangi, kalau enggak kenikmatan, ya cobaan. Orang kalau imannya bagus, menerima nikmat itu bahagia, dicoba pun tenang. Beda orang yang imannya tipis, dikasih nikmat nggak ada ketenangan, bahkan jauh dari Allah. Dikasih susah apalagi. Makanya ada ayat dalam Quran mengatakan begini, surat 17 ayat 83. Nggak apa-apa ya Bu, ngajinya agak capek ya, karena saya nggak mau ngaji itu nggak ada dalil. Sudah ya. Allah Ta'ala berfirman, wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, apa yang terjadi? Yang pertama, berpaling dan menjauh. Padahal nikmat yang dia terima, tapi dia jauh dari Allah. Kalau sudah jauh dari Allah, nggak akan ada ketenangan, nggak akan ada kebahagiaan. Kenapa Ibu? Banyak orang yang tadinya susah, giliran dia sudah bahagia, sholat ditinggal, maksiat dikerjain, dan macam-macam. Ketika kemaksiatan dikerjain, maka pasti ketenangannya hilang dari diri manusia. Nah, ketika kami anugerahkan kesulitan, kami coba, dia putus. Ya, rasanya gue udah mau mati aja lah. Jadi bahagia nggak nih orang? Dengan nikmat tidak bahagia, dengan cobaan tidak. Kenapa itu terjadi? Karena nggak punya iman. Beda orang yang punya iman, ketika dikasih nikmat oleh Allah, dia makin dekat sama Allah. Karena kedekatannya sama Allah membuat bahagia. Dan kalau dia diuji oleh Allah, dia pun mendekat kepada Allah dengan cara bersabar. Karena dia tahu yang memberi jalan keluar pasti Allah. Maka dalam kesusahannya pun dia tetap tenang. Tuh, kuncinya ada di mana? Di iman. Makanya ada hadis mengatakan begini. Ini hadisnya ada dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor 27 dari Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair
Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fakana khairan lah wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Jadi kata Nabi, orang beriman tuh keren. Orang beriman itu keren. Bukan bajunya yang keren, tapi hatinya. Kenapa? Karena orang beriman itu selalu menganggap baik urusan apapun yang terjadi pada dirinya. Apapun yang terjadi pada dirinya selalu dianggap baik. Nggak ada yang nggak baik bagi orang beriman. Lalu kata Rasul, yang demikian itu nggak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Lalu kata Rasulullah, kalau dia dikasih nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Maka itu baik baginya. Kalau dia dikasih cobaan, dia sabar. Dan itu baik baginya. Jadi orang beriman tuh jadi bahasan tenang, nyaman. Kalau dikasih nikmat, dia bersyukur. Tahu nggak caranya bersyukur, Ibu? Bu, tahu cara bersyukur kan? Saya tanya, Bu, sholat itu ada rukunnya atau tidak? Kalau rukun sholatnya nggak dipenuhi, maka sholatnya sah atau enggak? Sekarang saya tanya, syukur ada rukunnya nggak? Ada. Kalau rukunnya tidak dipenuhi, ya syukurnya tidak sah. Apa rukun syukur? Yang pertama, mengakui bahwa semua nikmat yang kita terima itu datangnya dari Allah. Banyak loh orang bersyukur, tapi ketika ditanya, dari mana kau dapatkan ini semua? Usaha, peras keringat, banting tulang. Itu namanya dia nggak mengakui kalau nikmat itu datang dari Allah. Seolah-olah karena kehebatan dirinya. Bu, sehebat apapun yang mau kita kerjain, kalau Allah nggak kasih, nggak dapat. Betul nggak, Bu? Coba lihat di luar. Yang kerjanya lebih keras dari kita kan banyak kan? Tapi dapatnya nggak lebih banyak dari kita kan? Karena Allah yang memang memberi. Dan Allah tahu kepada siapa harus memberi. Yang lebih dan tidak lebih. Jadi rukun syukur yang pertama apa? Jadi bukan karena kita hebat kan? Bukan. Ilmu. Ya karena Allah yang ngasih. Makanya aneh kalau ada orang sombong dengan ilmunya. Jabatan karena Allah yang kasih. Uang karena Allah yang kasih. Popularitas karena Allah yang kasih. Jadi yang namanya bersyukur itu mengakui bahwa seluruh nikmat itu datangnya dari Allah. Yang kedua rukun syukur. Memuji yang memberi. Yang memberi siapa pun? Jadi harus memuji Allah. Kalimatnya? Nah sekarang ketika kita memuji Allah, keuntungan Allah atau keuntungan kita? Keuntungan kita. Seandainya seluruh dunia ini memuji Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Dan seandainya seluruh dunia ini tidak ada yang memuji Allah, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Makanya ketika kita mengatakan Alhamdulillah, itu keuntungannya 100% untuk kita. Karena itu Rasul mengatakan, kalau punya Riyadhus Shalihin nomor 25 atau 26, saya lupa. Bunyinya begini. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Hadisnya dari Abi Malik, ya. Lalu kata Rasulullah apa? Kalau engkau mengucapkan Alhamdulillah, tahu nggak kebaikan yang kita dapati? Membuat timbangan baik kita di akhirat berat. Kalau engkau mengatakan Subhanallah dan Alhamdulillah sekaligus, kebaikan yang kau dapati mengisi ruangan langit dan bumi. Jadi keuntungannya buat siapa? Buat kita. Ayo. Jadi rukun syukur yang pertama apa, Bun? Yang kedua? Yang ketiga,
menggunakan nikmat itu di jalan Allah dalam rangka meraih ridhonya. Ini Bu, saya ngajarin pelan-pelan karena saya lihat yang datang nih masih muda semua. Menggunakan nikmat di jalan Allah dalam rangka meraih keridhoannya. Ada orang bersyukur, Ibu. Saya bersyukur dikasih nikmat oleh Allah harta. Dia bilang alhamdulillah, tapi hartanya mandek di deposito. Dikasih sehat oleh Allah, dia bilang alhamdulillah, tapi sehatnya mau kajian aja nggak pernah datang. Saya alhamdulillah dikasih sehat oleh Allah, mata bisa lihat, nggak pernah baca Quran. Nah, ini loh Bu yang dirahmati oleh Allah. Kita ini kadang-kadang nggak beres. Baik, yuk kembali. Jadi kenapa orang hidupnya tidak bahagia? Yang pertama apa tadi? meratapi masalah. No, bukan. Imannya tipis. Orang kalau imannya tipis nggak akan ada kebahagiaan. Karena orang yang imannya tebal, dia yakin dia punya Allah kok. Apa yang dia takuti? Tugas saya didik anak, sekolahin anak, ajarin anak, kasih makan yang halal. Selebihnya biarin Allah yang urus. Enak atau tidak hidup? Bahagia ada? Ini mikirin nanti anak saya kalau nggak ada saya kayak gimana ya? Itu bisa mati berdiri itu. Iya tak? Ibu pun kalau sekarang nih sudah didik, suka kasih makanan halal, sudah didoain anaknya belum baik, sudah deh, nggak apa-apa, sabar. Satu saat ibu akan tersenyum. Yakin, Allah nggak pernah zalim. Kalau hari ini ibu menangis karena sikap anak-anak ibu, selama ibu masih doain, tidak pernah berhenti, kasih makanan halal, ingatkan terus, nanti satu waktu ibu akan tersenyum. Kita punya Allah yang maha merubah hati anak-anak kita. Makanya jangan sedih terus. Emang kesedihan ibu bisa merubah semuanya? Tidak bisa merubah apa-apa. Satu, ya, karena imannya tipis. Kalau imannya tebal akan melahirkan apa Bu? Ketenangan. Nih lihat lagi nih, orang kalau imannya bagus, hidupnya itu akan selalu mendapatkan rasa aman. Dan hidupnya itu kayak lurus aja Bu, karena dijaga Allah. Orang kalau imannya tipis, dia nggak ada rasa aman. Kalau orang udah nggak ada rasa aman, penuh dengan ketakutan. Dan hidupnya itu selalu kayak tergelincir sana, tergelincir sini, keseleo sana, keseleo sini. Karena nggak dijaga oleh Allah. Quran surat 6 ayat 82. Surat 6 ayat 82. Kalau ibu-ibu seumuran ini mestinya ikut kajian saya tadi 5:30. Judulnya tentang kubur. Jadi tafsir surat Al-Ghasyiyah. 5:30 tuh setiap Rebo saya ada kajian dengan dosen-dosen ITB dan IPB. Dosen IPB online. Tafsir baru sampai surat Al-Ghasyiyah. Sudah berapa tahun tah? Dari belakang. Karena tujuannya biar kalau sholat ngerti. Boleh dikasih tahu Pak? Kasih linknya jam hari Rabu. Baik. Saya khawatir. Sudah sampai mana tadi Bu? Orang kalau imannya bagus gimana Bu? Hidupnya akan mendapatkan rasa aman. Dan apalagi Bu? Dan selalu dalam petunjuk. Saya bacain ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, maka baginya rasa aman bagi mereka dan mereka selalu mendapat petunjuk. Sekarang saya tanya,
Bun, perhatiin. Bun. Ibu punya kartu namanya Jenderal. Jenderal bintang 5. Punya kartu namanya doang tuh, Bun. Udah berani lewat jalur busway. Ibu tenang nggak? Sebentar. Ibu merasa tenang nggak tuh? Tenang, ada polisi tinggal kasih katanya. Padahal itu manusia. Gimana kita nggak tenang? Kita punya Allah yang menguasai segalanya. Lalu apa yang kita mau takuti? Apa yang mau kita bikin tidak nyaman? Kita punya Allah. Hanya orang yang imannya tipis, yang hidupnya selalu dipenuhi dengan ketakutan, kegelisahan. Nah, ini baru nikmatnya. Masya Allah. Makasih ya. Saya ini udah tua, jadi mata itu silau kalau kena ini. Silau. Betul. Saya mau minta matiin dari tadi nggak enak. Alhamdulillah sudah mati. Belanda bilang tuh harada. Ada kitabnya di sini nggak kebaca sama saya, Bun. Karena silau. Baik. Nggak apa-apa. Makasih ya. Masuk surga deh ya. Thayyib. Anda teruskan. Pelan-pelan ya. Jadi orang tuh kalau imannya benar, dia akan mendapatkan rasa aman. Ibu, adakah kebahagiaan melebihi ketika kita merasa aman? Orang tuh kalau sudah merasa aman, ada ketakutan enggak? Enggak ada. Orang yang enggak ada ketakutan tuh hidupnya nikmat. Dan itu dari mana sumbernya kita peroleh? Dari keimanan kita. Dunia aman, akhirat aman. Kenapa? Karena dia tahu Allah itu mesti sayang sama orang yang beriman. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Sungguh Allah tidak pernah zalim kepada manusia sedikit pun, tapi manusia itu yang zalim sama dirinya sendiri. Bu, yang nyuruh kita beriman siapa, Bu? Yang nyuruh kita beramal soleh siapa, Bu? Kalau Allah yang nyuruh pasti kebaikan gak yang Allah kasih? Itulah orang beriman. Makanya orang beriman nanti tak jelasin dulu. Jadi orang beriman tuh hidupnya akan mendapatkan rasa apa? Aman dalam hidup. Aman saja? Enggak, lihat. Dia selalu berada dalam petunjuk. Ibu tahu, Bun. Nih, orang tuh kalau beriman, imannya bagus, Bu. Hidupnya lurus aja, Bu. Kenapa? Karena diproteksi oleh Allah. Setiap dia mau ke kanan, diingetin sama Allah. Mau ke kiri, diingetin sama Allah. Mau ke seleo begini, diingetin sama Allah. Jadi lurus terus. Tapi orang yang gak ada iman, belok kanan, belok kiri. Akhirnya kejerembab ke kiri, sengsara. Gue sebenarnya gak pengen begini. Tapi gue gak tahu kenapa kok gue kepentok melulu. Bukan gak tahu, iman ente tipis. Karena itu nggak dijaga sama Allah, nggak diproteksi. Ya Bun ya, kalau anti karatnya tebel, karatan nggak? Kalau nggak dikasih anti karat, ya karatan. Kuatkan iman kita, kita dijaga oleh Allah. Kuatkan iman kita, akan mendapatkan rasa aman dan kita terus diproteksi sama Allah. Gue bingung sama orang itu. Ya Allah, kok hidupnya lempeng aja ya. Padahal kalau saya lihat secara finansial biasa aja. Karena iman dia bagus, dijaga sama Allah. Terus ibu lihat, ya Allah itu orang ya rizkinya banyak banget. Rumahnya mewah, mobilnya bagus. Kenapa ya kok hidupnya kayaknya gak enak melulu ya. Karena gak dijaga sama Allah. Kenapa kagak dijaga sama Allah? Karena imannya tipis. Coba ibu lihat deh. Ya Allah, gue lihat kemarin Masya Allah keluarganya luar biasa. Kok sekarang ada di KPK ya? Iman ibu. Orang tuh kalau imannya tebal, dijaga dan rasa aman. Makanya Allah bilang, kalau ente beriman, ente beramal soleh, hidup ente mesti bagus. Senyum aja. Ya Bu ya? Coba buka deh Quran. Surat 16 ayat 97.
Alladzina amanu. Sudah ketemu belum? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat 16 ayat 97. Surat 16 ayat 97. Lembar sebelah kiri tengah. Sebenarnya ustadz-ustadz yang hafal Quran semua ngerti itu. Cuman ada yang ngomong, ada yang enggak. Ustadz ngomong gaya aja ibu. Dia enggak ngantuk. Sudah bun? Coba perhatikan kata Allah. Barang siapa beramal saleh, berbuat kebaikan, baik laki maupun dan dalam keadaan beriman. Sebab kalau nggak ada beriman, ibu beramal soleh, amal solehnya seperti fata morgana. Dia beramal soleh tapi tidak beriman, amal solehnya seperti debu yang berterbangan. Tapi kalau orang beriman dan beramal soleh, maka dia membuahkan sesuatu dalam hidupnya. Apa yang Allah janjikan? Barang siapa beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka kami anugerahkan kehidupan. Siapa yang janji? Allah pernah ingkar janji? Ya udah beriman sama amal soleh aja deh bu, hidup kita pasti nyaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis gimana nggak ketawa? Kata beliau wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mah senang aja habis ini makan ya bun ya, masya Allah. Saya teruskan ya. Jadi barang siapa beramal soleh, baik laki maupun perempuan, dan dalam keadaan beriman, maka kami anugerahkan kehidupan yang baik. Makanya ibu pesankan kepada anak-anak, nah kalau kamu hidupnya mau bahagia, nah hidupmu mau baik, mah gampang nak. Kamu beriman, kamu beramal soleh. Ini janjinya Allah. Itu janjinya Allah. Allah nggak mungkin ingkar sama janjinya. Sekarang gimana ibu? Hidupnya mau bahagia, iman tipis, amal soleh jauh, maksiat banyak. Terus mau tenang hidupnya? Ya ndak mungkin. Jelas? Jadi orang beriman akan bagaimana tadi hidupnya? Itu nomor 1. Nomor 2, akan mendapatkan rasa aman dan selalu dalam petunjuknya Allah. Enak banget tuh orang beriman tuh. Cuman sekarang tanya sama diri kita, iman kita benar apa enggak? Karena iman itu tidak hanya ikrar, diucapkan dengan lisan saya orang beriman, mesti diyakini. Tidak cukup diyakini, mesti dibuktikan dalam perbuatan. Yuk tanya, saya sudah ngomong, saya sudah yakin, perbuatan kita perbuatan iman atau tidak? Halo? Gimana mau tenang, kerjanya tiap hari ngomongin orang. Gimana mau bahagia, tiap hari cari salahnya orang. Tiap hari suudzon. Ada temennya ngaji, bawa mobil bagus. Ya Allah, ngaji aja kok ria amat. Coba tanya, dia yang ria atau hati kita yang punya penyakit? Hati kita yang penuh penyakit. Dia mah biasa aja. Emang mobilnya semua pilihannya kayak gitu di rumahnya. Jadi kita sebenarnya yang punya penyakit hasad. Punya penyakit iri. Ya bun ya? Bun. Sahabat Mus'ab ibni Umair masuk ke Masjid Nabawi. Bajunya tak lagi putih, tak lagi coklat bu gamisnya. Sudah banyak tambelan. Semua sahabat yang ada di masjid sedih bu. Karena mengingat dulu masa beliau belum Islam itu kaya banget. Tapi sahabat yang masuk mah penuh dengan senyum. Kenapa? Karena dia bahagia dengan apa yang Allah berikan. Karena dia tahu yang Allah berikan pasti yang terbaik. Ya bun ya. Ibu kalau ikut kajian saya di Rawamangun bu, ada beberapa masjid yang ngaji tuh ada yang pakai mobil bagus, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang sepedahan.
Bahkan kemarin tuh saya baru agak sedih betul, Kemis. Saya ngajar maghrib sampai jam 8. Saya pulang dari masjid, karena bukanya kami sama-sama buka di masjid. Saya lihat itu, ya Allah, itu jalan kakinya menuju ke busway itu jauh sekali. Di jalan aja, ya Allah Rob. Saya cuma ngerasa, kalau saya di posisi dia, belum tentu saya datang ke kajian. Nah, ini kehebatan. Apa yang menjadikan magnet? Keimanannya. Terus kita malu kan, yang punya segalanya tapi malas gitu. Tahajud malas, puasa malas, maksiat jalan. Kalau ditanya pengen masuk surga, pengen Pak Ustaz. Kalau gitu buat sendiri surganya. Cita-cita tidak diiringi dengan perbuatan seperti orang berkhayal. Baik, saya teruskan. Jadi Bu, orang itu Bu, kalau punya iman bahagia hidupnya. Yang kedua apa Bu? Mendapat petunjuk dan rasa Yang ketiga, perhatiin baik-baik. Ini kalau nggak musung sara, iman kencengin, tebelin. Cara menebelinya dengan ngaji. Nah, iman itu akan melahirkan keberkahan. Bun, kan ada orang ya, itu kok punya segalanya macam-macam, kok hidupnya kok sedih melulu. Oh, berarti apa yang dia punya tidak membawa keberkahan. Ada orang ibu yang hidupnya itu, mohon maaf ya, pas-pasan, tapi senyumnya selalu mengembang dari dirinya. Kenapa? Hidupnya penuh dengan keberkahan. Ada yang ngaji Bu, dari rumahnya ke tempat ini naik mobil umum, sampai sini senyum aja. Ada yang tadi pakai supir, naiknya mobilnya gede banget. Ya. Bahkan nama mobilnya ada dari surat Al-Quran, namanya Al-Fat. Al-Fat apa Al-Fat tuh ya. Sampai sini, ya Allah macet banget. Ya Allah, ngeluh sampai sini. Yang naik umum tidak, kenapa? Nggak berkah hidup. Jadi apa yang dia miliki tidak pernah membawa kebahagiaan. Kalau berkah Ibu, sekecil apapun yang dia punya, membawa dia pada ketenangan dan kebahagiaan. Itu namanya berkah. Buka Quran, surat ke-7, ayat 96. 96. Surat ke-7, ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sudah ketemu Bun? Quran surat ke-7 ayat 96 lembar kanan atas. Apa kata Allah? Sekiranya penduduk negeri itu beriman betul. Imannya apa Bu? Betul. Bukan cuma ngomong. Ada yang belum ketemu. Surat 7 ayat 96. Surat 7 ayat 96. Lembar sebelah kanan paling atas. Sekiranya penduduk negeri itu beriman betul kepada Allah dan bertakwa betul, maka kami bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Untuk siapa? Untuk penduduk negeri itu. Akan tetapi penduduk negeri itu mengingkari, mendustakan ayat-ayat, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka lakukan. Jadi janji Allah, kalau kita beriman, kita bertakwa betul, Allah berikan apa Bu? Hidupnya penuh berkah. Sehat yang Allah berikan, sehatnya berguna di jalan Allah. Mata yang Allah berikan, matanya digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Ya, langkah yang diberikan oleh Allah digunakan untuk datang ke majelis ilmu. Malamnya tidak hanya sekedar tidur, tapi senantiasa bertahajud.
Jadi orang tuh kalau beriman hidupnya penuh dengan keberkahan. Apa yang dia miliki membawa dia pada kebahagiaan. Tapi orang yang tidak punya iman, apa yang dia miliki justru menjerumuskan dia pada kesengsaraan. Tuh. Bud, saya pernah bimbing umroh. Yang umroh cuma 7 orang. Minta dibimbing. Ya, Ustadz temenin kami Ustadz, teman-teman kami Ustadz, cuma 7 orang laki semua. Hotelnya minta bintang 5, waktu itu di Intercon. Pesawatnya minta Emirates dan di kelas bisnis. Udah pokoknya keren lah. Umrohnya cuma seminggu. Saya temenin ibu, saya duduk. Kan kalau di bisnis tuh enak makan tuh ya. Terus sebelah saya itu Bu dikasih makan, ini disingkirin, ini disingkirin, ini disingkirin. Saya tanya, Pak kenapa Pak? Ini kata dokter kolesterol Pak Ustaz. Ini kata dokter diabetes Pak Ustaz. Saya cuma bilang begini, Bapak ini uangnya banyak tapi rizkinya dikit. Oh gitu Ustaz? Iya. Bapak nggak bisa nikmati. Nah, saya cuma mau bilang Ibu, hidup tuh kehilangan keberkahan karena tipis iman kita. Kalau iman kita tebal Ibu, hidup ini semua penuh keberkahan. Di rumah nyaman, di jalan nyaman, berinteraksi dengan orang nyaman, dipertemukan dengan orang-orang baik. Kenapa? Iman kita. Makanya sering saya bilang, kalau Anda ingin jumpa dengan teman yang baik, Anda tidak usah cari teman baik, tapi perbaiki diri Anda, maka Allah jumpakan dengan orang baik. Kalau kita nggak baik, pengen berteman dengan orang baik, gimana caranya? Yang orang baik pun tidak mau berteman. Kenapa? Kata anak sekarang tidak sefrekuensi. Loh, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, orang ahli dosa itu tidak akan nyaman berada di tengah orang-orang baik. Kata orang Betawi, bawanya gerah aja. Panas aja. Karena tidak sefrekuensi tadi. Kagak enak temennya sama Bu Ayu, ngajakin ngaji melulu. Tuh. Nggak enak kan? Sholat lagi. Ngaji, nggak asik. Enak tuh berteman sama dia tuh apa aja boleh. Kan bahaya. Tuh. Jadi hidup ini nggak berkah. Coba bunda-bunda ini, Masya Allah kayak bunda ini, paling umurnya 45. Nyenengin orang pahala loh. Nah, bunda sekarang berapa umur Bun? Mau jalan 73. Terus seumuran ya? Seumuran sama saya. Serius Bu? Saya lahirnya 73. Sama-sama 73 ya. Sama-sama 73, bunda umurnya saya lahirnya. Coba perhatikan, bunda datang ke sini coba. Seumur 73 tahun. Itu nanjak loh. Mau kenapa? Karena Allah kasih keberkahan umur bunda. Banyak orang yang lebih muda, sehat, ngaji males. Jadi umurnya gak berkah. Nah, nyeselnya bukan hari ini, tapi nyeselnya nanti. Ketika umurmu tidak ada keberkahan, dia bilang, ya Allah, hidupin saya mau beramal soleh. Allah bilang, bukankah dulu saya kasih umur panjang kamu? Coba buka deh surat 35 ayat 37. Surat Fatir. Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Jadi zikir itu Pak Ustaz. Kalau ngulang lagi matu kelewatan itu. Sabun. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Betul enggak?
Surat 35 ayat 37 belah kiri paling bawah. Apa kata Allah? Mereka berteriak di dalam neraka. Apa teriakannya? Ya Allah, keluarkan aku dari neraka. Kalau kau keluarkan, kami akan beramal soleh. Yang dulu masa hidup saya tinggalkan. Berlainan dengan yang dulu saya lakukan. Jawaban Allah apa? Bukankah kami dulu telah kasih umur panjang, kesempatan waktu, tapi kamu gak gunain. Kamu gak gunain. Dan telah datang pemberi peringatan. Tuh. Ya Bu, nyeselnya bukan sekarang, tapi nanti. Makanya saya iri Bu, ngaji di sini, Masya Allah. Saya itu ada kajian Ibu yang isinya muda semua. Besok hari Jumat. Nah Bu Ayu harus datang tuh. Itu yang ngaji Bu, yang paling muda mungkin seumuran Bunda. Yang punya rumah itu 90. Serius. Lebih muda lagi tuh. Yang ngaji itu paling sedikit 300 orang. Sepuh-sepuh semua. Iya, nama pengajiannya Raudatul Jannah, taman-taman surga. Tahu nggak Ibu, ada yang naik angkot. Masya Allah. Udah kejauhan Bunda deh, ngomong besok aja kesini lah hari Kamis. Nurul Hidayah aja lah. Ya. Saya tuh kadang-kadang iri Bu, ngajar kayak begini tuh sama yang seperti itu tuh iri. Dan saya takut kalau ngajinya kenceng-kenceng bicaranya. Takut kualat. Ya, Bunda ya. Ibu tahu Pak Idam Khalid? Itu jandanya beliau. Yang punya rumah. Idam Khalid dulu DPR ya. Seumur berapa beliau coba? Bisa dibayangkan. Tayyib, saya teruskan. Udah nggak usah dipikirin, pikirin kita aja. Berkah apa kagak nih umur kita nih. Jadi orang tuh kalau imannya beres, hidupnya apa Bun? Berkah. Masya Allah. Tayyib, yang keberapa sekarang? Masih yang keempat Ibu. Orang kalau imannya baik, selain diberikan ketenangan oleh Allah, selain diberikan rasa aman dan petunjuk, selain diberikan keberkahan, orang yang beriman benar itu, nah, catat baik-baik, hidup mereka pasti mulia. Pasti. Gak ada orang beriman itu hina. Saya ulangi ya, orang yang imannya benar pasti hidupnya mulia. Pasti. Quran itu yang bilang Bun, surat 8 ayat 2. Surat 8 itu namanya surat Al-Anfal, ayatnya ayat kedua. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Sambung. Surat 8 ayat keempat. Ya, dari 2 sampai 4. Oh, Masya Allah. Surat 8 namanya Al-Anfal, ayat 2 sampai ke 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainakum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Saya baca ujungnya ya, ayat 4-nya. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Lalu hadiah apa yang Allah berikan? Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Bu, orang beriman itu mulia. Mulianya bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan, bayangkan. Kalau Allah sudah memuliakan, surga jaminannya Bu. Tapi kita di dunia sibuk mencari pengakuan manusia, sibuk mencari kemuliaan dari manusia. Dan hidup yang paling lelah, capek adalah saat orang mencari validitas manusia. Carilah dalam hidup ini pengakuan Allah, hidup menjadi nyaman dan tenang.
Tapi kita sibuk mencari pengakuan manusia, lelah, capek, dan gak enak. Gak enak. Jadi orang beriman, derajatnya apa, Bun? Tinggi. Tidak hanya itu, ampunan dari Allah. Tidak hanya itu, rizki yang mulia. Pertanyaannya pasti muncul tuh, iman beriman yang benar tuh kayak mana tuh, Ustaz? Nah, itu dari ayat 2 sampai 3-nya tuh. Sesungguhnya orang yang beriman dengan benar jika disebut nama Allah, gemetar hatinya, ada rasa takut. Kita enggak, dibacain ayat Allah kayak biasa, zikir kayak biasa. Ngantuk malah tuh. Apalagi Ustaz Wahid yang ngajar lemas bawaannya, bikin tambah ngantuk aja. Sebenarnya sih bukan karena saya ngajar. Ibu nggak baca doa anti ngantuk. Lo baca doa anti ngantuk, nggak bakal ngantuk. Tahu nggak doa anti ngantuk? Nah, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Doa apa? Bangun. Ya itu doa anti ngantuk namanya itu. Coba kalau ibu baca bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya sudah. Ya. Kok Ustaz ngajarin begini sih Ustaz? Saya cuma bilang begini, Bu. Orang berbuat maksiat aja seneng loh. Orang berbuat maksiat aja bahagia ya. Masa orang ngaji nggak bahagia? Masa orang ngaji nggak seneng? Ya. Saya pengen ngaji itu seneng. Ngaji itu bahagia. Pulang ngaji dari 150 jadi 120. Tapi kalau ngaji diomongin tuh maki-maki pemerintah yang tadinya berangkat 120 pulang 150. Ya Bun ya. Ngaji itu yang happy loh Bun. Happy. Udah sepuh. Ngaji jalan jauh, macet, ditakut-takuti. Cilaka tuh Ustaz. Nanti saya ditanya kenapa orang dulu kau takut-takuti. Baik ya, orang beriman yang benar itu kalau disebut nama Allah bergetar hati. Kenapa hatinya bergetar? Karena penuh dengan kelembutan. Nih Bu, ada buku nih dari beliau nih. Nih kalau buku ini dipelajari hati kita lembut. Betul. Namanya Tazkiyatun Nufus. Di dalam kitab ini gimana cara membersihkan hati. Bagus Bang. Kalau enggak kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit hati dan obatnya. Keren banget. Bukan Ustaz Yazid ini. Kalau Ad-Da' wa Dawa saya senang itu kitab ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim. Ini punya beliau nih bukunya, katanya nanti buat hadiah kalau ada yang nanya. Padahal saya nggak mau buka pertanyaan. Baik ya Bun. Jadi orang beriman yang benar itu kalau disebut nama Allah hatinya bergetar hati itu karena ada cinta. Kalau tidak ada cinta tidak pernah bergetar. Cinta kepada Allah, menempatkan cinta kepada Allah di atas segala-galanya. Ibu deh kalau disebut orang yang ibu cintai ada getaran nggak Bu? Oh iya, ingat masa lalu ya Bun ya dulu gitu. Nah begitu cinta kepada Allah itu melahirkan getar. Kenapa orang nggak pernah bergetar hatinya jika disebut nama Allah? Karena nggak ada cinta, nggak ada cinta. Makanya mencintai Allah di atas segala. Gimana membangun itu nanti kajian itu masih lama. Yang kedua, kata Allah di situ, orang beriman kalau dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Jadi Bu dibacain ayat Allah imannya bertambah. Kenapa kita disuruh ikut kajian? Karena di kajian itu dibacakan ayat Allah. Itulah yang akan menambah iman kita. Makanya ngaji yang membahas Quran dan hadis. Kalau tidak membahas Quran dan hadis gimana mau nambah iman? Bukan ayat Allah yang dibacain. Tuh. Ya, dibacain ayat Allah, iman bertambah. Datang ke kajian. Dengerin. Ya, kemudian yang ketiga apa? Kepada Allah dia memasrahkan dirinya. Kepada Allah dia bertawakal. Bu, tolong perhatikan. Saya mau tanya sama Ibu. Siapa 4 wanita yang menjadi ahli surga? Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah nggak disebut. Maryam binti Imran,
Asia binti Munazzim. Saya mau tanya, Asia itu suaminya siapa? Bahagia atau tidak beliau? Bahagia. Kenapa? Karena beliau tidak pernah berharap bahagia dari manusia. Dia berharap bahagia dari Allah. Kalau ibu berkeluarga, suami tidak bisa menciptakan bahagia, kenapa bukan ibu aja yang menciptakan bahagia? Jangan berharap bahagia dari orang lain, karena Anda pasti akan kecewa. Bentuklah bahagia itu dari diri kita dan mintalah kepada Allah. Bun, Siti Maryam punya suami enggak? Punya suami atau enggak? Bahagia atau tidak? Kenapa? Karena beliau tidak pernah berharap bahagia dari manusia. Dia hanya berharap bahagia dari Allah. Wah, ada orang sekarang, lu mah enak, hidup lu enak, bahagia. Lu kan punya suami, gua kagak punya suami. Halo. Siti Maryam gak punya suami, bahagia tuh. Kenapa? Dia gak pernah berharap bahagia dari manusia. Dia hanya berharap bahagia dari Allah. Bu, saat Anda berharap kepada manusia, sebenarnya Anda sedang menyengaja untuk sakit hati dan kecewa. Tapi kalau Anda berharap kepada Allah, tak akan pernah sakit hati dan tak akan pernah kecewa. Jadi tawakal kepada siapa? Allah. Gimana tuh caranya tawakal yang benar? Lama, ntar dulu. Kemudian selanjutnya, Bu, apa kata Allah? Orang beriman yang benar mendirikan salat. Bukan cuma ngerjain salat, beda, Bu. Dirikan salat. Beda apa enggak? Kalau cuma ngerjain salat, anak-anak juga ngerjain salat. Jadi mendirikan salat. Satu, harus tepat waktu. Jangan sholat itu asrib, asar dikit lagi maghrib. Sekalian, asar maghribnya tepat waktu, asarnya akhir waktu. Ya Allah. Yang kedua, Ibu, gerakannya tiru Rasul, bacaannya tiru Rasul. Yang keempat, berusaha menghadirkan hati. Satu, tepat waktunya. Yang kedua, gerakannya tiru Rasul. Yang ketiga, bacaannya tiru Rasul. Yang keempat, menghadirkan hati. Berusaha, walaupun tidak seluruh sholat, tapi hadirkan hati kita. Ini dari takbir sampai salam, yang diingat kemana-mana. Paling tidak ada satu momen ingat Allah gitu loh, Bu. Ya, Bu, karena sudah rutinitas ya, Bu, ya. Masya Allah, autopilot kata beliau. Ya, itu loh. Makanya, Bu, kalau sholat itu gerakan tuh yang benar, bacaannya yang benar. Ini baca sholat, ya Allah, dia gak karu-karuan. Jangankan sholat tuh, Ibu habis sholat dikir aja bacanya gak karu-karuan. Kan di surah istighfar. Setelah itu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar. Saya itu kadang-kadang bingung lihat orang, kok bacanya cepet banget ya. Kadang-kadang gak dibenar tuh bacanya. Subhanallah ya. Banallah, 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 banallah. Apa banallah itu? Subhanallah, 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 subhanallah. Coba lihat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Banallah, banallah, banallah. Allahu Akbar enggak? Lagi Allahu Akbar. Barbar. Ini serius loh. Apa sih yang dicari gitu loh? Tayyib. Nah, kata Allah kalau imannya benar, maka dia akan apa, Bu? Mendapatkan derajat yang tinggi. Masya Allah. Kalau dapat derajat yang tinggi itu hidupnya pasti nggak bakal sengsara, Ibu. Nggak bakal. Baik, selanjutnya orang kalau imannya benar, itu yang keberapa sekarang? Yang kelima, hidupnya konsisten. Hidupnya apa, Bu? Punya pendirian. Tidak mencela-mencele. Tidak pelin-pelan. Tidak seperti bunglon. Kanan kiri oke. Diajak ngaji oke. Diajak Allah.
Ini gaya hidup kan kalau zaman-zaman dulu ya. Apalagi hidupnya di minum wine. Ya Allah. Mana hidup begitu? Ya Bu, mana dalilnya Ustadz? Kalau orang beriman tuh punya sikap, teguh pendiriannya, konsisten. Surat 41 ayat 30. Surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Allah Rabbnya, kemudian dia meneguhkan pendiriannya, malaikat turun kepadanya, jangan kau takut, jangan kau sedih, berbahagialah engkau dengan surga yang dijanjikan oleh Bu. Orang beriman tuh mesti punya sikap konsisten, teguh pendirian. Beda dengan orang munafik. Orang munafik tuh kata Allah, ka'annahum khusyubum musannada, seperti kayu yang disandarkan. Kayu itu kalau disandarkan nggak punya pijakan, dia senggol dikit jatuh, iya kan? Tapi orang beriman tidak. Orang sering bilang apa Bu? Makin tinggi pohon makin kenceng anginnya, betul tidak? Sebenarnya kan persoalannya bukan anginnya Bu, tapi kekuatan akarnya. Kalau akarnya kuat, sekenceng apapun anginnya tidak akan roboh itu pohon. Artinya apa? Orang itu besar cobaan dan ujiannya, kalau imannya kuat tidak akan merobohkan dia. Jadi ada konsistensi. Sampai dikatakan orang beriman itu seperti pohon yang mengeluarkan tunasnya berdiri tegak di atas batangnya. Jadi sikapnya itu jelas. Ada orang ngomongin orang, dia mesti permisi, maaf ya, dia pergi. Ini malah takut dibilang sok alim. Lebih baik dibilang sok alim daripada sok kafir. Ini ada orang ngomongin orang bukan permisi jauh-jauh, malah lu mah taunya cuman gitu doang sebenarnya. Masya Allah. Ya Bun ya, jadi baru dapat satu kita, hidup agar tidak sengsara, kuatkan iman. Karena iman itu membawa banyak kebaikan dalam hidup kita. Baru satu dari sekian banyak, sudah 1,5 jam pas. Nah, saya memang pas ini. Saya nggak ngajar lebih dari 1,5 jam. Capek Bu, sudah tua. Baik, mudah-mudahan manfaat. Benarnya dari Allah, salahnya dari siapa ya? Ada yang mau tanya? Berhubung tidak ada yang mau tanya, mari kita tutup. Ada yang mau nanya Bun? Silakan. Bisa ditujukan juga untuk saudara kami umat muslim di Palestina. Surat 7. Jangan Bun. Enggak Bun. Karena begini Bun. Kayak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah selama 13 tahun. Apa cobaannya berhenti? Nggak berhenti. Awal-awal Islam turun, 10 orang sahabat tuh hijrahnya ke Habasyah. Nabi juga harus terusir dari tempat kelahirannya, meninggalkan semua yang dia miliki ke Madinah. Apakah di Madinah berhenti rongrongan? Tidak. Tahun kedua terjadi peperangan. Tahun berikutnya terjadi peperangan. Sampai pada Futuh Mekah, setelahnya terjadi peperangan. Jadi gini, dalam hidup itu ada yang disebut dengan azab, ada yang disebut dengan teguran, ada yang disebut dengan ujian. Ingat, azab Allah nggak berikan kepada orang beriman di dunia. Itu diberikan untuk orang kafir. Yang kedua, soal teguran. Teguran itu diberikan kepada siapa? Kepada orang beriman tapi nakal. Nakal. Ya, maka ditegur oleh Allah. Nah, kalau ujian diberikan oleh Allah kepada orang yang baik. Ya, cuma saja ada orang sering bilang, ujian saya nggak kelar-kelar, satu belum selesai, yang satu sudah datang lagi.
Saya tanya, ente sholat nggak? Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Itu bukan ditegur, bukan diuji, itu ditempeleng. Sama dengan orang, ente, ana lagi ujian nih, tapi dia nggak sekolah. Yang diuji itu yang sekolah. Kalau nggak sekolah, yang nggak diuji. Nah, bagi sahabat dan saudara kita adalah ujian. Ujian. Gitu ya Bun ya. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, Mau tanya, silakan. tadi kan Ustaz mengatakan kita tidak boleh terpaku dengan masa lalu, meratap dan masa yang akan datang. Kadang-kadang kita namanya manusia Ustaz ya. Di rumah itu kan tulang punggung itu mantu saya Ustaz. Tapi saya tempat terlintas aja Ustaz, terlintas gitu. Seandainya ini bapaknya anak-anak itu meninggal, gitu. Selintas aja cuma. Bagaimana ya soal pembiayaan sekolah segala macam itu cuma terlintas tapi itu saya hilang, itu gimana tuh Ustaz? Bunda, ada seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Datang ke rumah sahabatnya Handolah. Halo, sahabat Abu Bakar datang ke rumah Handolah. Ketika sahabat Abu Bakar mengucapkan salam, dijawab oleh Handolah. Handolah berkata kepada Abu Bakar, "Nafaqo Handolah." Wahai Abu Bakar, Handolah ini telah munafik. Abu Bakar tanya, "Masya'nu? Bagaimana keadaanmu kok kamu mengatakan munafik?" Begini Abu Bakar, saya itu kalau berada dekat dengan Rasulullah, seolah-olah saya melihat neraka dan surga dengan mata saya. Tapi ketika saya sudah jauh dari Rasulullah, saya mulai bersenang-senang dengan harta saya, istri saya, anak-anak saya. Lalu Abu Bakar mengatakan, kalau demikian sama, saya juga begitu. Maka keduanya datang kepada Rasulullah dan diceritakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah kepada kedua sahabatnya ini, seandainya engkau keadaanmu seperti selalu berada di dekatku, maka malaikat akan datang kepadamu mengucapkan selamat baik di jalan maupun di tempat tidur. Akan tetapi sa'atan, ya kadang-kadang ada iman bagus, kadang-kadang turun, kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak. Itu manusiawi Bun. Nah cuma kalau kita sudah mulai terlintas itu, beristighfarlah kepada Allah. Karena itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-imanu yazidu wa yankus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya kayak rupiah terhadap dolar gitu ya kan Bun. Ya kan Bun? Baik. Jadi seperti itu, tidak apa-apa Bun. Cepat istighfar. Iya. Baik. Allahu a'lam. Silakan Bunda. Di surat Al-Baqarah kan dibilang bahwa salat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang Apa Bun? Salat. sesungguhnya salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusus. Coba pahami lagi. Sementara yang tadi itu kan harus sholatnya nggak boleh kemana-mana. Memang sih tujuannya nggak kemana-mana, kadang-kadang hilang lagi. Coba pahami lagi. Itu surat Al-Baqarah ayat 42 kan? Bukan, ayat 45. Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Gini. Mungkin karena Bunda salah paham soal khusyuk. Saya tanya boleh Bun? Apa yang Bunda pahami tentang khusyuk? Nah, ini dia keliru kita. Karena itu kita merasa selalu tidak khusyuk. Makanya dulu, zaman-zaman dulu itu ada pelatihan sholat khusyuk. Sampai di Istiqlal itu penuh. Jadi kalau mau khusyuk, tarik nafas, keluarin nafas. Siapa yang ngajarin itu? Akhirnya sibuk sama nafas katanya. Bun, perhatiin baik-baik. Siapa orang yang sholatnya paling khusyuk? Siapa orang yang sholatnya paling khusyuk? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dicatat dulu baik-baik. Yang mau saya sampaikan adalah, ada orang berkata, khusyuk itu kalau kamu sholat udah nggak ingat. Kalau kamu ada nyamuk masih kerasa, itu nggak khusyuk. Saya bilang, kalau sholat udah nggak ingat itu bukan khusyuk, itu namanya semaput. Itu jangankan sholatnya, wudhunya aja batal gitu. Nah,
Jadi salat khusyuk itu bagaimana? Perhatiin, kata Rasul, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Apa artinya? Sholatlah sebagaimana aku. Itu salah terjemah itu, karenanya itu maka salah memahami khusyuk. Salatlah engkau seperti aku sholat. Gak mungkin kita sholatnya seperti Nabi sholat. Nabi sampai bengkak-bengkak tuh. Kita jangankan bengkak, panjang sedikit imam marah kita. Iya. Saya pernah sholat tarawih itu Ramadan lalu ibu di pengajian kayak beginilah di Pondok Indah. Saya bawa anak saya terakhir tuh, suruh jadi imam. Dipesan sama ibu-ibu, "Dek, sholatnya jangan panjang-panjang ya dek," katanya. Iya serius. Anak saya kecil rada nakal dia bu, makin dia panjangin bacanya. Ya, saya mau bilang begini bu, Nabi itu bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Bukan sebagaimana aku salat. Gak mungkin sama. Sebagaimana engkau melihat. Kalau melihat itu apa? Dohir. Gerakannya ditiru. Bacaannya yang didengar ditiru. Dan berusaha menghadirkan hati. Sudah cukup. Sudah cukup. Gak mungkin bu dari takbir sampai salam ingat Allah terus. Enggak. Kunci keingat. Iya, gitu ya bun ya. Nggak apa-apa, memang begitu. Hah? Tapi kan nggak mudah juga. Betul. Gerakannya tumanina gitu ya. Nggak mudah juga. Betul. Memang nggak mudah. Ada proses. Kan ada proses. Bun, Gerakan masa. saya harus berdiri kayaknya menjawab ini. Bagus. Bun, begini. Kita tuh kadang-kadang pengen sekali konsentrasi. Pengen sekali khusyuk. Tapi kenapa setiap saya melakukan konsentrasi hilang, khusyuk sirna? Mohon maaf, bukan pada niat dan keinginan kita, tapi hati kita yang tidak bisa diajak khusyuk. Sebab apa? Nih baca buku ini lengkap ibu. 1, hati kita kotor. Sehingga susah dibawa khusyuk. Kenapa hati kotor? Panjang lagi tuh bahasannya. Nggak usah sampai situ deh, saya kasih contoh. Ada seorang ulama pernah berkata, jumudul ain. Kenapa orang tak pernah peka pandangannya? Lihat orang susah cuek, orang butuh bantuan cuek, begini cuek. Kenapa itu? Min qaswatil qalbi, karena hatinya keras. Pertanyaannya lebih panjang, kenapa hati orang tuh keras? Min kathratid dunub, karena dosanya banyak. Kenapa orang asik dengan dosa? Min nisyanil maut, karena lupa mati. Kenapa dia lupa mati? Min tulil amal, karena angan-angannya panjang. Kenapa dia angan-angannya panjang? Min syiddatil khiras, terlalu banyak kemauannya. Kenapa kemauannya banyak? Min hubbid dunya, karena cintanya kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'si kulli khati'ah, kecintaan kepada dunia adalah pangkal dari semua datangnya kejelekan. Jadi, ayo kita koreksi, betul ibu, nggak hampir sulit lah kita dari takbir sampai salam, butuh effort. Tetapi kalau kita sering kali lalai dalam sholat, itu mungkin hati kita sudah kotor dan bisa dibersihkan. Bersihkanlah, ya, insya Allah. Demikian ya bunda, wallahu a'lam. Cukup ya? Baik. Ada lagi ibu. Alhamdulillah. Semoga Allah merahmati kita semua. Kenapa bu? Ya, yang saya mau tanya cuma ini sih, Ustaz. Walaupun kita pernah ikhlas gitu, tapi kan ada kadang-kadang saat kita lagi ngobrol gitu tuh tiba-tiba hati kita cemas gitu. Itu apa ya? Iya, pasti bun. Itu setan sedang membisikkan kita. Ya, ketika ibu datang rasa itu, ibu beristighfar dan ta'awud. Ya, nah bun nih, saya mau sampaikan, biasakan bunda setiap waktu-waktu bunda itu lisan ini dibasahi dengan istighfar. Dan istighfar itu tidak hanya permohonan ampun kita kepada Allah. Kata Nabi, man lazimal istighfar, siapa orang membiasakan diri baca istighfar, 3 hal Allah berikan. Yang pertama, ja'alallahu ala kulli dhikin makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidup kita. Dan kita nggak tahu, itu Allah yang urus.
Yang kedua, wa min kulli hammin farajan. Allah berikan kedamaian dan ketenangan dari kegundahan dan kelisahan yang melekat pada diri kita. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rizki dari tempat yang dia nggak pernah nyangka. Dengan memperbanyak apa, Bun? Istighfar. Ya, saya kira cukup ya, Bun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka.